Mobil menjadi moda transportasi yang memiliki peminat besar di Indonesia. Mobil memiliki fungsi yang menguntungkan bagi para penggunanya, terutama mereka yang memiliki keluarga besar. Ruang luas dari mobil pun mempermudah untuk memuat lebih banyak orang. Tidak heran penjualan mobil dan niatnya masyarakat untuk kredit kendaraan ini cukup tinggi. Namun, ada beberapa seri mobil dari berbagai produsen yang melebarkan sayap di Indonesia mengalami kegagalan. Ya, gagal dengan kata lain, tidak laku. Nah, berikut Bengkel Ceria Channel rangkum 5 mobil yang tidak laku di Indonesia dan bahkan mungkin asing di telinga kamu. Yang pertama, ada Kia Morning. Mobil keluaran tahun 2014 ini diplot sebagai versi murah dari Kia Picanto. Namun ternyata peminatnya tidak sebesar Picanto. Kia Morning terpuruk di Indonesia bahkan sampai tahun 2016. Data Kia Mobil Indonesia atau KMI seperti dikutip dari Kia Indonesia, sampai 2015 produksi mobil Kia Morning ini dihentikan. Meski begitu, sampai tahun ini masih ada beberapa dealer Kia yang menjual mobil sisa ini. Harga 100 juta rupiah ini ternyata tidak menarik perhatian masyarakat Indonesia. Yang kedua, ada Nissan Murano. Nissan Murano adalah mobil berjenis crossover SUV mid-size atau middle size yang dijual oleh Nissan. Mobil ini pertama kali diperkenalkan pada bulan Desember 2002. Nissan meluncurkan Murano sebagai SUV crossover pertama mereka di pasar Amerika Serikat dan Kanada. Nah, ketika pamor Toyota Harrier menurun, Nissan melihat kesempatan untuk meluncurkan mobil SUV versi mereka. Nissan Murano tampil dengan bentuk yang ganteng sebenarnya. Sayangnya tidak menarik perhatian. Hal tersebut juga membuat mobil yang diproduksi 2013 ini discontinued atau tidak dilanjutkan karena promosi tidak jelas. Hal ini menyebabkan Nissan tidak menjual satu unit mobil Nissan Murano pun pada 2014. Yang ketiga, ada Mazda VX-1. Selang 1 tahun setelah Suzuki meluncurkan R3 di tanah air, PT Mazda Motor Indonesia atau disingkat MMI selaku agen pemegang merek Mazda saat itu berkesempatan memperkenalkan Mazda VX-1 yang diketahui merupakan ribet-nya saat diluncurkan. Low MPV 7-seater tersebut dibanderol mulai dari 178 juta hingga 191 juta on the road Jakarta. Walaupun dibangun menggunakan basis yang sama dengan R3, Mazda FX1 diketahui memiliki beberapa perbedaan pada tampilan eksterior dan interior sebagai ciri khasnya. Namun, sungguh disayangkan penjualan yang tidak jelas sehingga tidak sampai 1000 sepanjang 2014 membuat Mazda menghentikan produksi FX1 ini. Meskipun promosi besar-besaran dan ikut pameran mobil pada 2014, FX1 nyatanya tidak bisa memenuhi ekspektasi pada masyarakat Indonesia. Yang keempat, Infiniti Car. Merek Infiniti, apakah kamu pernah mendengarnya? Nah, saking tidak terkenalnya, seluruh mobil Infiniti tidak laku banyak. Bahkan selama ini penjualannya tidak pernah sampai 100 unit untuk keseluruhan Infiniti. Bahkan pada 2015 kemarin, penjualan mereka hanya 8 unit. Mobil asal Jepang ini kalah dari kakaknya, yaitu Lexus, yang mencatatkan lebih dari 600 unit penjualan tiap tahunnya. Infiniti Car adalah divisi kendaraan mewah dari Nissan asal Jepang. Infiniti mulai menjual kendaraan buatannya pada tanggal 8 November 1989 di Amerika Utara. Merek Infiniti memang tidak digunakan di Jepang, namun Infiniti Q50 juga dijual sebagai Nissan Skyline di Jepang. Yang terakhir ada Toyota Nev1. Toyota Nev1 juga disebut Toyota Noah untuk pasar Jepang, adalah mobil berjenis MPV 8 kursi dengan 2 pintu geser yang diproduksi oleh Toyota dan hanya dijual di pasar Asia. Pendahulu dari mobil ini adalah Toyota Let's Noah. Noah memiliki versi kembar yang dinamai Toyota Foxy dengan jarak pijak ke tanah ground clearance lebih rendah. Toyota Nev1 bercita-cita jadi raja segmen di multipurpose vehicle atau MPV di Indonesia. Nev1 justru
di bawah ekspektasi. Mobil ini justru jadi pencapaian terburuk Toyota selama ikut masuk dalam pasar Indonesia. Selama di Indonesia, Toyota sendiri dikenalkan sebagai yang punya nama dan produk baik. Namun justru terburuk akibat Nev1 yang terjual kurang dari 600 unit. Waduh. Ternyata nggak selamanya produsen mobil itu cuan ya. Nah, itulah teman-teman daftar 5 mobil yang tidak laku di Indonesia. Bagaimana teman-teman? Kalau menurut teman-teman sendiri, mobil-mobil apakah yang tidak pernah laku di Indonesia lainnya? Coba komentar di bawah. Semoga bermanfaat, and terima kasih.